Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Solihatunisa Rizkyani Sulasri dari Prodi Pendidikan Matematika akan menjelaskan materi mengenai etika belajar dan NCD dalam pembelajaran matematika atau kecemasan dalam pembelajaran matematika. Di sini saya untuk memenuhi tugas dari dosen mata kuliah Psikologi Pembelajaran Matematika Ibu Santi Asifa Al-Mutahharoh MPD. Langsung saja kita bahas tentang etika belajar. Nah, etika belajar itu berdefinisikan tentang tata cara yang harus dilakukan selama proses pembelajaran itu berlangsung dan yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi tersebut memiliki makna yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, baik yang berupa tata tertib maupun kebudayaan tertentu. Dan yang kedua, ada tujuan dari etika belajar. Tujuan etika belajar di sini saya meringkas menjadi 3, yaitu 1, untuk membentuk kepribadian siswa menjadi lebih baik, dan yang kedua membentuk nilai moral yang baik, dan yang ketiga membentuk individu seseorang untuk bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan secara otonom. Selanjutnya ada manfaat etika, yaitu mendorong individu untuk bersikap kritis. Artinya di sini itu untuk mendorong individu bersikap kritis, jadi membantu seorang siswa untuk mengambil keputusan dalam mengemukakan pendapat dengan bersikap kritis. Dan yang kedua, etika bermanfaat sebagai pendirian dalam diri. Dan yang ketiga, dapat membantu suatu pendirian dalam beragam pandangan dan moral. Nah, ada lagi selanjutnya contoh etika di sekolah. Ada 4, di sini saya menampilkan contohnya, yaitu menghormati guru dan teman-teman. Salah satu untuk menghormati guru dan teman-teman, misalnya ada guru, kita berperilaku, misalnya guru lagi menerangkan atau dosen, kita cermati dengan sesama, kita jadi sering didengar gitu kan. Terus yang kedua, bersikap dan perilaku sopan santun, mau itu kita lebih atas umurnya atau ke dosen atau ke teman, jadi kita harus berperilaku sopan dan santun. Ya, sopan dan santun itu bisa didefinisikan sebagai dengan berbicara yang ramah, dengan melebarkan senyuman gitu ke dosen atau ke teman-teman. Dan yang ketiga itu disiplin. Disiplin itu dalam waktu terutama ya, misalkan untuk dosen ini jam segini, nah kita harus datang tepat waktu, dan di situ juga kita harus sudah menyiapkan materi atau pertanyaan yang akan dibahas dalam mata kuliah itu sendiri. Dan yang keempat, berdiskusi dengan teman. Berdiskusi dengan teman ini misalkan kita bekerja kelompok, saling sharing, saling mengemukakan pendapat satu sama lain, saling menanyakan satu hal tentang pelajaran, atau entah itu yang bersikap positif sih, lebih ke diskusi yang bersikap positif dan mempunyai etika. Dalam berdiskusi tersebut itu harus memiliki etika. Misalnya kita menanyakan ke teman dengan cara etika yang ramah, misalkan tolong dong ini apa ya, cara penjelasannya kayak gimana nih, materi ini kayak gitu. Nah, itu sekian sesingkat tentang etika belajar. Dan yang selanjutnya ada kecemasan dalam matematika atau mathematic anxiety. Pengertiannya di sini adalah perasaan atau ketegangan dan kecemasan yang menyebabkan kesalahan dalam angka dan penyelesaian dari problem matematika dalam lingkup luas dalam kehidupan sehari-hari dan situasi sekolah. Jadi di sini tuh kecemasan ya. Kecemasan itu ada di diri kita. Jadi semakin kita cemas terhadap matematika, jadi semakin kita juga gak bakalan konsen atau gak bakalan sulit berpikir dalam pelajaran matematika. Jadi menyebabkan kecemasan dan terus menurunnya tingkat belajar atau nilai rendah kita, jadi rendah nilainya gitu. Terus adapun gejala atau ciri mathematic anxiety.
Ini menurut Kavanagh dan Sparrow. Ada dua secara psikologis dan secara fisik. Secara psikologis yaitu perasaan takut, perasaan tegang. Jadi hari ini ada matematika nih, jadi kita tuh takut, merasa ih aku nggak bisa gitu. Kalau yang kedua itu secara fisik. Secara fisik misalkan udah mah dosennya killer, terus kita cemas sama matematika, takut, tegang, nanti tubuh kita itu bakal ngeluarin gitu tanda-tandanya, misalkan tangannya berkeringat atau muak gitu. Muak itu dalam artian ya muak nih sama pelajaran ini gitu. Jadi kan kitanya tuh bawaannya tuh males apa gitu, dan hal tersebut mengganggu dengan kesalahan dalam angka. Misalkan kita tuh harusnya lagi ngitung ini nih, tapi karena kita tegang, kita cemas, terus badan udah nggak stabil gitu, jadi nggak bisa konsentrasi gitu, kayak gitu. Dan yang keempat, faktor atau penyebab kecemasan matematika. Di sini faktornya ada 3, kepribadian, intelektual, dan lingkungan. Nah, di sini akan dibahas satu-satu. Untuk kepribadian itu, jadi ketidakmampuan dalam mengontrol frustasi, rasa malu, dan intimidasi. Jadi kepribadiannya mungkin jadi udah down dulu sebelum kita berusaha gitu. Jadi misalkan malu, aku nggak pinter nih, aku nggak pinter ngitung perkalian, aku nggak pinter di soal aljabar, aku nggak pinter di soal trigonometri. Jadi dari faktor itu tuh bisa menyebabkan kecemasan dari pembelajaran matematika. Dan yang kedua itu intelektual, ketidakmampuan dalam memahami konsep matematika. Nah, di sini itu benar-benar kita nggak paham sama sekali tentang matematika, dan dosen udah nerangin pun atau guru udah nerangin pun, kalau kita nggak paham ya enggak gitu. Jadi itu bisa faktor penyebab dalam kecemasan matematika, karena kita tidak memiliki kemampuan dalam memahami konsep matematika, dan gaya belajar dan keraguan diri akan kemampuan gitu, ketidaktepatan ya. Sedangkan faktor terakhir yaitu lingkungan. Lingkungan itu sangat bergantung kepada 2 macam. Hal pertama ada orang tua, dan yang kedua ada dari pengalaman negatif dengan kelas, misalkan seperti buku teks yang tidak bermutu, penekanan pada sistem drill tanpa pemahaman, dan guru matematika yang kurang kompeten. Di sini faktor yang intelektual itu faktor lingkungan itu ada dari orang tua, di mana harapan dan tekanan persepsi orang tua yang sangat kuat. Misalkan si orang tua itu ambisius, pengen si anaknya bagus nilai matematikanya kan, jadi si anak itu jadi merasa tertekan gitu kan. Persepsi orang tua dan anak itu beda-beda gitu, jadi ada faktor dari orang tua juga. Dan yang keempat, ada cara atau strategi untuk mengatasi kecemasan matematika. Di sini ada 3, strategi dari guru, strategi dari orang tua, dan strategi dari siswa. Yang pertama dari guru yaitu meningkatkan pembelajaran aktif. Di sini maksudnya pembelajaran aktif itu jadi kita tidak monoton atau tidak stuck di situ aja. Misalkan pelajaran trigonometri nih diselingi games atau apakah gitu, terus diselingi sama kerja kelompok dengan cara menggunakan aplikasi-aplikasi matematika, misalkan GeoGebra, Cabri gitu. Dan yang menggunakan teknologi di kelas, jadi kita harus menggunakan InFocus, misalkan untuk menampilkan aljabar kita menggunakan aplikasi GeoGebra, nanti kita langsung munculkan di InFocus gitu. Jadi si murid atau siswa pun enggak cenderung ke teks buku doang gitu, jadi ada gambaran sedikit tentang matematika itu mudah gitu. Dan yang kedua strategi dari orang tua, yaitu memonitor progres matematika anak, memberikan dukungan dan semangat. Memonitor progres itu misalkan anak itu pengen les privat, Ganesha Pression atau Kumon gitu kan. Jadi si orang tua tuh memberikan dukungan atau semangat, jangan malah udah matematika cuma gitu doang. Jadi kan mental anak itu jadi turun, orang tua saya juga nggak ngedukung gitu. Dan yang ketiga strategi siswa,
Jadi di sini juga ada kesadaran dalam siswa itu sendiri, yaitu sering berlatih atau mempraktikkan matematika setiap hari. Artinya itu jadi kita sering menghafalkan rumus terus kita praktekkan, membuat contoh soal sendiri gitu. Setelah kita berlatih pasti kita bisa gitu. Dan yang kedua itu belajar berdasarkan gaya belajar. Misalkan cara menghafal perkalian itu pakai sempoa, pakai tangan atau gimana gitu. Jadi mengikuti gaya belajar pribadi itu sendiri. Dan yang keempat ada pengaruh kecemasan terhadap siswa. Pengaruh kecemasan matematika terhadap siswa yaitu dapat menurunkan tingkat belajar matematika. Siswa akan sulit berpikir dan berkonsentrasi sehingga enggan belajar matematika dan cenderung menjauh terhadap lingkungan matematika. Nah, kecemasan ini sangat mengakibatkan pengaruh terhadap siswa itu untuk bisa menurunkan tingkat belajar siswa terhadap pelajaran matematika, menurunkan nilai belajar matematika, nilai pelajaran matematika, dan sehingga siswa itu dapat cenderung malas dan ingin menjauh terhadap pelajaran matematika. Mungkin cukup sekian penjelasan materi etika belajar dan kecemasan dalam pembelajaran matematika. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.